Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya. Silakan terus dengan langsung sekarang di coret mana betul apa coret kecamatannya Giri Subo. Ini cara kita bikin list Ibu ya. Ini cara kita ini langsung praktek mawon cara membuat list. Kecamatan Giri Subo. Desanya urus desa masing-masing. Dusunnya tulis dusun masing-masing, RW-nya berapa, RT-nya berapa. Ini seperti ini, ditulis semua. Ibu, ini sebagai acuan untuk jenengan mendata ke masing-masing rumah. Acuannya nanti list ini. Jadi kalau sembarangan guru wakon kalau melakukan ketemu wong kakak langsung takon harus berdasarkan list ini, orang sembarangan datanya dengan itu. Ini kan ketahuan di sini siapa yang belum, siapa yang di rumah, siapa yang ini belum lengkap. Nanti dari sini kita akan tahu di coret-coret. Nah kan saya kasih pulpen, saya kasih penghapus, jenengan gue kena gue coret niku wow, gitu. Muko keri, ya Bu ya. Yang berikutnya Bu, ya setelah jenengan terus semuanya itu. Jenengan kan sudah memegang fotokopi KK. Ini jenengan sudah dipetakan. Seyudahnya jenengan menentukan listnya itu dibikin dimulai dari rumah paling utara, rumah paling lor. Wes. Sekarang Bu, nomornya berarti 001. Nih, tulis. Ya dah 001. Nggih. 001. Oke. Ingat Bu, 3 digit. Nomor kakaknya, nomor organ juga berarti sama, 001. Ya. Terus dengan terus di sini nama kakak nih. Sebisa mungkin karena ini list Bu ya. Tidak harus sama dengan di kartu rapopo. Tapi kok neng pas neng formulir ya harus sama dengan yang di nama di kartu keluarga. Tapi karena ini list dengan misalnya nama panggilan ya rapopo. Neng nama lengkap lebih bagus. Karena ini kan cuma list hanya sebagai acuan saja untuk mendata begitu. Oke? Nama kakaknya. Yang berikutnya Bu, jika pus berarti jika si istrinya usia 10 sampai 49 dengan centang. Centang itu nek pus. Dengan praktek mah betul apa ditulis nama yang dibayarkan, gitu. Terus jika dia punya balita 0 sampai 5 tahun juga dengan centang. Nah. Yang berikutnya jika pos di situ istrinya adalah hamil anak pertama juga dengan centang sama. Jadi itu dicentang hanya yang memang jawabannya iya begitu. Nek orang milih berarti orang. Nek punya balita kan orang mungkin hamil anak pertama, gitu Bu. Nek itu balita berarti kan orang mungkin hamil anak pertama. Hamil anak pertama Bu. Berarti pasti pengantin baru gitu, pengantin baru. Nek wis pengantin baru mungkin orang mungkin hamil anak pertama. Nikah kedua misalnya berarti kan nggak mungkin anak pertama, itu sudah anak kesekian begitu. Jadi Bu kalau hamil anak pertama bisa dipastikan dia pengantin baru. Kecuali misalnya karena usia orang matang-matang nih loh, nanti kedang tahun dan mungkin itu pengantin baru. Tapi secara umum nek hamil anak pertama mesti pengantin anyar. Oke? Sangat mungkin hamil anak pertama nih bukan pus. Jadi ya dua anak, wong tuane wis ora pus, si itu dari jatah 49 tahun ning dua anak matang tanpa suami, naudzubillah. Itu berarti hamil anak pertama. Atau simbah dua putu ya Bu ya. Putune terus yatim piatu, balita putune itu berarti centang yang di balitanya. Oke Bu? Sampai di situ. Ada yang mau tanya? Oke Bu, ya. Sekarang untuk kakak kedua, untuk nomor rumah kedua, jenengan cari rumah yang kakaknya lebih dari satu. Cari, bayangkan saja siapa. Yang tadi mungkin kasusnya kayak disampaikan Pak Pras. Cari rumah yang kakaknya lebih dari satu. Bayangkan saja, ini kan cuma simulasi, ya, Mbak Linda.
Paham? Berarti nomor rumahnya 002 ya, 002. Nomor urut keluarganya berapa? 002 juga. Terus jenengan kasih nama kelengkap kakaknya, jika pun dicentang di pos, jika punya berita juga centang di punya berita dan seterusnya. Nah, kan ada 2 kakak ya? Ada 2 kakak. Ini untuk nomor 3, nomor urut rumahnya masih sama 002. Ini nomor urut keluarganya berbeda, sudah 003 untuk keluarga yang kedua. Oke? Nah, ini hati-hati. Omain podo nomornya. Ini nomor keluarganya berbeda. Ya. Sekarang dibalik, Bu, dibaliknya. Nah, ini. Yang lembar ini, Bu, khusus untuk data yang tadi saya katakan, data yang ada ibu dengan balitanya. Ya, berarti ada pus, ya, terus pusnya masih punya balita, ya. Yang kedua, ada data balita 0 sampai 60 bulan. Ini barangkali bukan pus, ini ada balitanya. Yang tadi saya katakan, Bu, ya, simbah duit bocah yatim piatu balita. Berarti kan itu bukan pus, ya. Tapi itu ada balitanya, itu wajib dimasukkan di sini. Ya, data ibu hamil anak pertama, mungkin pusnya hamil, menunjukkan tadi orang tua punya anak meteng orang di bojo, metengnya anak pertama mesti nih, mosok boleh-boleh meteng orang di bojo. Tapi yo, loh, Pindah ngomong, oh no, neng Mbak Pindah, mana-mana, iya. Ini yang data hamil anak pertama, ini bisa jadi memang pusnya hamil anak pertama, atau bisa jadi tadi saya katakan ada orang tua bukan pus, dia punya anak perempuan hamil, tidak punya pasangan. Nanti punya dengan mengisi aplikasi, kemungkinan itu ada, sangat mungkin sekali di aplikasi itu. Ya. Setelah dengan data stunting, Bu, stunting anaknya sudah didata, ya, rampung anak balita didata, tinggi badannya, berat badannya berapa, tingginya berapa, segala macam. Orang kita kan masih gak ada ibu hamil anak pertama di rumah Anda. Nah kan lucu toh, kenapa ibu itu didata, ya toh, didata, ya toh, anaknya harus didata sing balita. Lah kalau kita kan ngoten niku, berarti ada kemungkinan mbok menawa iki mbak si balita ini hamil nanti bojo. Karena ini kepentingannya, Bu, untuk mengukur wong di bojo, wong orang di bojo, nek meteng kuwi kudu dipantau stuntinge. Ya toh? Dipantau stuntinge piye iki bocah cilik kok wis meteng, berarti peluang stuntingnya sangat besar sekali. Ya toh? Nomor urut keluarga niki jenengan isi sesuai dengan nomor urut keluarga di lembar sebaliknya. Iya toh? Ini harus di situ sama. Itu udah biar nomor urut 1 ora iso, iki njupuk ning lembar sebelumnya. Ya. Nah, sekarang hanya ibu tok ya. Ibu, ya, entah niku ibu pancen dia hamil anak pertama, dalam arti dia memang pus, ada pasangannya, ada suaminya, atau mungkin tadi saya katakan ibu yang niku hamil dan tidak punya suami. Yang penting berarti ibu tok, ibu ditulis nama ibunya. Nah, sing diarsir kita berarti kan niku ora diisi, karena kan belum punya berita kan hamil pertama nggih. Umurnya berapa si ibu tersebut? Terus status ini enggak usah. Ini umur saja. Terus apa? Tinggi badan si ibu itu berapa sekarang? Gitu? Lingkar kepala enggak usah. Nah, terus lingkar lengan atau lilanya. Cuma ini aja 3, Bu. Jadi kalau cuma ibu tok, berarti ibu hamil anak pertama, maka pertanyaannya cuma 3. Umurnya berapa, tinggi badan berapa, lilanya berapa. Sudah itu saja.
Ya. Ini dengan buatan peduli apakah itu ibu memang push ada pasangannya atau ibunya itu tidak ada pasangannya, tidak peduli, yang penting ibu hamil anak pertama. Oke? Paham Bu? Mbak Winda paham? Ya. Mbak Emi paham? Sekarang kita simulasi yang kedua Bu. Ibu punya balita. Nah, ibu punya balita. Berarti ini hamil ya, karena buktiannya karena kan hamilnya bukan anak pertama, berarti benar ini. Ibu punya balita. Terus nama ibunya, ingat ini nomor keluarganya jupuk neng lembar sebelumnya. Terus ditulis namanya siapa? Lah sing ngisor iki terus jeneng balitane. Nek balitane dua berarti di sini 1, nomor 2 sini. Begitu. Balita pertama, balita kedua, balita ketiga. Iki digawe dulu kalau biasanya nek berarti yang maksimal 3 tahun balik balitane 5. Umur 1, umur 2, umur 3 kebangetan. Oh iya, kadre sing ora bener ngajari. Jadi maksimal 3. 1 ya 1, 2 ya 1. Nah untuk umur ini semuanya ibunya juga ditulis umurnya berapa, balita juga berapa, lengkap. Terus ASI Bu, ASI ibunya nggak usah. Lah ini anaknya yang ditulis status ASI-nya nek status ASI nya lulus dicentang beras centang lulus. Oke? Apa itu? Berarti antara dengan tanya, dengan cek usia 0 sampai 6 bulan dia hanya ASI saja. Nah, sampur karo ulek-ulekan gedang, berarti itu ora bener, ora lulus. Tinggi badan ditulis semua, ya. Bukan tinggi badan pas lahir, bukan tinggi badan sekarang. Lingkar kepala balita iya, tapi ibu nggak usah. Lingkar lengannya ya untuk ibu, balita nggak usah. Berat badan untuk balita saja, ibu nggak usah. Sudah. Data ini semua Bu, jenengan nyuwun teng buku KIA. Jile Benura geseh, minta data yang sudah terupdate yang terakhir itu, diminta datanya. Oke. Begitupun yang balita jenengan minta data ke posyandu, sudah itu. Oke. Jadi podo data kabin, data jenengan sama data di posyandu ataupun buku KIA. Atau ning bidan swasta sing memang memeriksa yang bersangkutan begitu. Jadi ora kono ngarang-ngarang kita mbak dhewe saka ngomong ora iso. Nah, Bu, berikutnya Bu, data yang di sini ini ya di lembar ini Bu, jangan pindah ke formulir stunting. Mana? Ambil yang formulir stunting. Jangan pindah plek ora ono bedane wis. Pokoke plek. Pindah ke situ. Plek wis. Namanya siapa ibunya? 1 kakak 1 lembar, orang gabung. 1 kakak 1 lembar. Stunting loh yang Ya. Iya stunting loh Bu. Nek wis ya dimasukkan ke situ ya. 1 kakak 1 lembar, terus digandeng dengan kakak yang nomornya sama tadi itu. Gitu? Iya. Ini kan ini Bu, di sini kan ada provinsi Bu ya, kabupaten kota, kecamatan, desa, dusun itu Bu, RT, nomor rumah, alamat. Nanti alamat harus sama dengan yang nomor di sini, sama dengan kakak yang bersangkutan, dengan ini harus sama. Provinsi, kabupaten kota, kecamatan harus sama. Untuk menunjukkan bahwa di kakak ini ada sasaran stunting. Paham ora Winda? Winda paham ora? Ya wes. yang belakang. Yang belakang? Anteng enggak keluar. Oh, anteng. Bu ini paham ora iki? Jadi, kenapa nanti digandeng dengan ini Bu? Nanti berarti untuk menunjukkan bahwa di kakak ini, di kakak yang data dengan formulir FPK ini memang ada sasaran stuntingnya, ada ibu hamil anak pertamanya, ada balitanya, begitu digandeng. Nah orang digandeng kena guru ucul, lain data tadinya kesuwen mandek malang kok. Karena nanti Bu dalam nanti aplikasi di lab di
smartphone itu langsung nek ono balitane mesti ngono pitakonane. Apakah Anda akan stunting nonton niku pitakonane? Itu kudu diisi nek ora diisi, iku mantep kok nek aplikasine ora rampung. Iya ta, berarti kudu digandeng memang. Digandeng jenengan repot lek golek.